Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Yang soleh, yang ganteng-ganteng, yang solehah, yang cantik-cantik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita semua dan keluarga diberi panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita selesai pada pelajaran yang ke-11, ayo kita sholat. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ke-12 dengan tema hidup damai, dengan submateri sikap damai Nabi Ishak alaihi salam dan sifat Allah As-Salam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Ishak alaihi salam. Lalu peserta didik dapat menunjukkan sikap damai. Peserta didik dapat menjelaskan, menceritakan, mencontohkan perilaku damai dari kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Peserta didik dapat menerima adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku damai. Dan peserta didik dapat menjelaskan dan melafalkan makna Asmaul Husna As-Salam. Ananda semua, apa sih arti damai? Damai artinya aman, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada gangguan, tidak bermusuhan, dan selalu hidup rukun, baik terhadap sesama manusia atau lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Mari kita simak cerita sikap damai Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah seorang hamba yang taat. Nabi Ishak alaihi salam adalah seorang nabi dan seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya Nabi Ishak alaihi salam juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Nabi Ishak alaihi salam adalah
Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu Nabi Ishak alaihi salam yaitu bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak dari Siti Sarah. Ketika itu usia mereka sudah tua. Allah mengabarkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya bahwa mereka akan mempunyai anak. Siti Sarah gembira dan bersyukur. Mereka kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak alaihi salam adalah seorang hamba yang bertakwa. Beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Nabi Ishak alaihi salam giat mencari ilmu. Ilmunya sangat luas dan banyak. Beliau terkenal nabi yang sangat ramah kepada kaumnya. Nabi Ishak alaihi salam sangat sayang pada keluarganya dan anak-anaknya. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara yang damai, dengan santun dan dengan bijaksana. Nabi Ishak alaihi salam selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Nah, begitulah sikap damainya Nabi Ishak alaihi salam. Ketika ada perselisihan di dalam keluarganya atau ketika ada perselisihan dalam umatnya, Nabi Ishak selesaikan itu dengan cara yang sangat damai, dengan santun, dan dengan bijaksana. Nah, jika kita ingin selalu hidup damai, maka kita tidak boleh saling mengganggu ataupun berbuat curang kepada siapa saja. Kemudian, kita juga harus bersyukur karena selalu diberikan kedamaian atau keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang baik atau bagus, yaitu Asmaul Husna. Nah, salah satunya yaitu Assalam. Assalam artinya keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala yaitu mempunyai sifat Assalam, yang artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat memberi kita keselamatan. Kita harus selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan, diberi kedamaian, dan dijauhkan dari perbuatan tercela. Ananda semua, jika kita ingin hidup damai, maka ada beberapa hal yang kita harus hindari. Yang pertama, kita harus hindari perbuatan jahat kepada siapapun, sesama manusia ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita harus hindari perbuatan yang dapat mencelakakan orang lain. Dan yang ketiga, menolong dengan ikhlas, yang artinya menolong tanpa mengharapkan balasan. Lalu yang keempat, kita harus berdoa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak mencela orang lain dan tidak menghina. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Yang masih kurang paham atau yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar ya,
atau boleh langsung japri ke Bapak. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.